Cole Palmer telah menjadi salah satu pemain terbaik Chelsea sejak bergabung pada musim panas 2023. Gelandang serang asal Inggris itu tampil impresif di setiap laga, menunjukkan performa luar biasa dengan mencetak 39 gol dalam 75 pertandingan di semua kompetisi. Dengan kontribusinya yang sangat besar, Chelsea pun merasa perlu untuk memberikan kepercayaan lebih. Sehingga pada Agustus 2024, mereka memberinya kontrak jangka panjang, yang mengikatnya hingga tahun 2033. Meski demikian, mantan pemain Chelsea, Dwight York, merasa Palmer bisa saja memutuskan untuk hengkang jika Liverpool kehilangan Mohamed Salah. Saat ini, bintang Mesir tersebut telah memasuki 5 bulan terakhir dari kontraknya dengan Liverpool. Dan hingga kini, belum ada kesepakatan mengenai perpanjangan kontrak. York pun menilai, bahwa Liverpool bisa menjadi opsi yang menarik bagi Palmer, jika Salah akhirnya meninggalkan Anfield. Beberapa pekan terakhir, beredar spekulasi yang cukup santer mengenai ketidakpuasan Arda Güler terhadap waktu bermainnya di Real Madrid. Kurangnya kesempatan tampil membuat beberapa pihak menduga, bahwa gelandang internasional Turki tersebut tengah mempertimbangkan untuk mencari klub baru pada bursa transfer musim panas mendatang. Tak hanya itu, ada juga laporan yang menyebutkan, bahwa beberapa anggota staf pelatih Madrid merasa kurang puas dengan sikap Güler dalam sesi latihan belakangan ini. Hal ini memicu spekulasi lebih lanjut, mengenai hubungan antara sang pemain dan tim pelatih. Namun menurut laporan Marca, Carlo Ancelotti dengan tegas membantah klaim tersebut, dan menegaskan bahwa tidak ada masalah antara dirinya dan pemain muda asal Turki itu. Ancelotti juga mengungkapkan, bahwa dirinya masih memiliki kepercayaan penuh terhadap potensi Güler, dan menegaskan, bahwa ia akan terus memberikan kesempatan kepada sang pemain. Julian Alvarez bergabung dengan Atletico Madrid dari Manchester City pada musim panas 2024, dengan biaya transfer sebesar 64 juta pounds ditambah dengan bonus senilai 17 juta pounds. Pemain asal Argentina ini langsung menunjukkan performa impresif, mencetak 20 gol dalam 39 pertandingan di semua kompetisi. Penampilan gemilangnya ini langsung menarik minat Barcelona, yang dikabarkan berencana merekrutnya pada musim panas 2025. Bahkan menurut Vicajes, Barcelona siap menawarkan dana sebesar 50 juta pounds untuk menggait Alvarez dari Atletico. Selain itu, mereka juga disebut-sebut akan menyertakan Ferran Torres dalam kesepakatan untuk memuluskan transfer tersebut. Namun, belum jelas apakah Atletico Madrid bersedia melepas Alvarez, mengingat ia baru semusim bermain di bawah asuhan Diego Simeone, dan kini menjadi top skor sementara tim tersebut. Barcelona dan Atletico Madrid bermain imbang 4-4 dalam leg pertama semifinal Copa del Rey kemarin. Legenda Atletico, Paulo Futre, mengaku sangat menikmati laga tersebut dan memuji penampilan pemain muda Barcelona, Lamine Yamal. Futre menilai, winger berusia 16 tahun itu sebagai talenta luar biasa yang memiliki potensi besar untuk menjadi bintang. Futre tidak ragu menyebut Yamal sebagai pemain dengan potensi luar biasa, dan bahkan mengungkapkan keinginannya untuk melihatnya bermain di Atletico Madrid. "Saya akan merekrut anak itu. Dia luar biasa," ujar Futre kepada El Chiringuito. Futre percaya, bahwa jika Yamal terhindar dari cedera serius, ia bisa meraih beberapa Ballon d'Or di masa depan. "Saya pikir kita sedang melihat calon pemenang Ballon d'Or. Jika dia tetap sehat, dia bisa memenangkan beberapa penghargaan dalam tahun-tahun mendatang," tambahnya. Performa Sergio Conceição bersama AC Milan masih belum konsisten. Dari 16 pertandingan yang sudah dijalani, Milan mengalami 5 kekalahan. Selain itu, muncul pula isu negatif mengenai kondisi ruang ganti Rossoneri. Fans Milan sangat kecewa dengan penampilan tim, dan mulai melontarkan kritik kepada Conceição. Dari sisi media, Conceição juga banyak mendapatkan sorotan tajam, dan dia pun memberikan respon emosional terhadap kritik tersebut. "Seolah-olah saya baru datang ke sini, tetapi saya sudah menghadapi 5 klub Italia besar, serta pelatih-pelatih seperti Sarri dan Pioli," kata Conceição. "Saya sudah memenangkan 13 trofi, punya 100 laga di Liga Champions. Orang-orang masih membicarakannya, dan berkata hal-hal buruk. Saya punya keluarga dan tetangga yang melihatnya, itu tidak adil," tegasnya. Sergio Conceição juga mengakui, bahwa hasil yang diraih AC Milan belum memuaskan, meski sudah ada perubahan dalam komposisi pemain setelah bursa transfer Januari 2025. Namun ia merasa, kritik yang diterimanya terlalu berlebihan. Inter Milan menerima kabar positif, menjelang pertandingan mereka melawan Napoli pada akhir pekan ini. Marcus Thuram, yang sebelumnya absen karena cedera pergelangan kaki, kini telah pulih dan kembali berlatih bersama tim. Napoli akan menjadi tuan rumah bagi Inter Milan di Stadio Diego Armando Maradona, dalam laga lanjutan pekan ke-27 Liga Italia. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada Minggu, 2 Maret 2025 dini hari. Sebelumnya, Thuram harus melewatkan 2 pertandingan terakhir karena cedera yang dialaminya. Namun, menurut laporan Gianluca Di Marzio, pemain asal Prancis itu sudah kembali berlatih dengan intensitas penuh sejak Kamis waktu setempat. Pelatih Simone Inzaghi diperkirakan akan langsung menurunkan Thuram dalam starting line-up sejak menit pertama, untuk pertandingan tersebut. Kehadiran Thuram di lini depan, diharapkan bisa memberikan dampak positif, dan membantu Inter Milan untuk mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen Serie A, yang semakin ketat persaingannya. Sebelum bersinar di Atalanta, Matteo Retegui terlebih dahulu mengasah kemampuan di klub Argentina,
Tigre, dengan status pinjaman dari Boca Juniors. Masa peminjamannya di Tigre menjadi titik balik penting dalam karirnya. Ketajaman Retegui di lini depan Tigre, sukses menarik perhatian klub besar di Eropa, salah satunya Genoa. Pada Juli 2023, Retegui akhirnya bergabung dengan Genoa, dan langsung menunjukkan kemampuannya dengan mencetak gol pada debutnya di Coppa Italia. Performa impresifnya di Genoa, membuat Atalanta merekrutnya pada Agustus 2024, dengan harga yang cukup fantastis, yakni 28 juta euro. Sejak bergabung dengan Atalanta, Retegui langsung menjadi pilihan utama di lini depan tim. Ia konsisten tampil mengesankan, mencetak gol-gol krusial, baik di Serie A, maupun di ajang Liga Champions. Ia saat ini memimpin puncak daftar pencetak gol, dengan torehan 21 gol hingga 24 Februari 2025. Jika ia mampu menjaga konsistensi performa dan terhindar dari cedera, tidak mustahil baginya untuk meraih gelar top skor di Serie A dalam waktu dekat. Liverpool meraih kemenangan penting atas Newcastle United di pertengahan pekan ini. Dalam pertandingan tersebut, Dominic Szoboszlai kembali mencuri perhatian, setelah mencetak gol dan menunjukkan performa luar biasa. Pelatih Liverpool, Arne Slot, memuji kerja keras dan energi yang diberikan Szoboszlai, yang seringkali tidak mendapat perhatian yang cukup. Slot menegaskan bahwa kerja keras Szoboszlai lebih bernilai daripada gol yang ia cetak. Ia menilai, kemampuan Szoboszlai dalam merebut bola dan menekan lawan sangat vital bagi tim. Bahkan, Slot menyebut Szoboszlai seolah-olah berlari untuk dua pemain. Dedikasi dan energi yang ditunjukkan gelandang berusia 23 tahun itu, layak mendapat lebih banyak apresiasi. Orang-orang akan membicarakan golnya, dan itu wajar karena gol tersebut sangat bagus. Namun yang lebih penting bagi tim, adalah bagaimana dia merebut bola, dan memenangkan kembali bola, ujar Slot. Dia berlari seolah-olah seperti dua pemain. Itu pantas mendapatkan lebih banyak pujian dibandingkan hanya mencetak gol, tambahnya. Nasib Darwin Núñez di Liverpool saat ini menjadi sorotan, karena penampilannya yang kurang konsisten, dan membuat posisi striker asal Uruguay ini dipertanyakan. Beberapa klub dilaporkan tertarik untuk merekrutnya, dan membuka kesempatan bagi Núñez untuk memulai babak baru dalam karirnya. Salah satu klub yang dikaitkan dengan Núñez adalah AC Milan, yang dikabarkan berminat meminjamnya selama satu musim dengan opsi pembelian. Minat Milan muncul, seiring dengan performa Núñez yang kurang memuaskan di Liverpool. Tawaran pinjaman sebesar 5 juta euro dan opsi pembelian 45 juta euro, dianggap cukup menarik. Namun, belum ada konfirmasi resmi dari kedua klub mengenai hal ini. Selain AC Milan, Atletico Madrid juga dilaporkan tertarik pada Núñez. Sementara beberapa klub kaya dari Liga Arab Saudi, termasuk Al Hilal, juga disebut-sebut tertarik untuk merekrutnya. Baru-baru ini beredar kabar, bahwa Bayern Munich telah resmi membatalkan tawaran perpanjangan kontrak kepada Joshua Kimmich, sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian, dan penundaan dari pihak Kimmich. Proses negosiasi kontrak berjalan sulit, dan belum mencapai kesepakatan. Meski demikian, Bayern masih berharap Kimmich akan tetap bertahan, dengan pintu negosiasi yang tetap terbuka meskipun peluangnya terlihat kecil. Di tengah ketidakpastian itu, Real Madrid dan Barcelona dilaporkan terus memantau situasi Kimmich, karena kedua klub tersebut sedang mencari gelandang berkualitas. Kedekatan Kimmich dengan Hansi Flick, yang sebelumnya melatihnya di Bayern, dapat menjadi faktor penting bagi Barcelona. Namun hingga saat ini, belum ada tawaran resmi dari kedua klub tersebut. Persaingan untuk mendapatkan Kimmich diperkirakan akan semakin sengit, menjelang akhir kontraknya. Nama Alexander Sorloth mungkin tidak sepopuler dua penyerang Atletico Madrid lainnya, seperti Julian Alvarez dan Antoine Griezmann. Namun, jumlah gol yang dicetak Sorloth tidak kalah dengan dua bintang tersebut. Sorloth telah menunjukkan ketajamannya, dengan mencetak 9 gol dari 22 penampilan di La Liga, hingga 28 Februari 2025. Jumlah golnya setara dengan Julian Alvarez, yang telah bermain dalam 25 pertandingan. Meskipun lebih sering bermain sebagai pemain pengganti, kontribusi pemain berusia 29 tahun itu sangat penting bagi Atletico Madrid dalam meraih kemenangan. Peran Sorloth sebagai super sub patut diapresiasi, karena ia mampu memberikan dampak besar meskipun tidak selalu bermain sejak menit pertama. Kemampuannya dalam membaca situasi dan memanfaatkan peluang dengan baik, menjadi kunci kesuksesannya. Kehebatan Sorloth sebagai super sub, tercermin dalam statistiknya, di mana 6 dari 9 golnya, dicetak saat ia masuk sebagai pengganti. Alexander Isak, telah berkembang menjadi ancaman yang menakutkan bagi pertahanan lawan, dengan kemampuan mencetak 2 digit gol selama 3 musim beruntun di Premier League. Sejak bergabung dengan Newcastle, ia terus menunjukkan ketajamannya di setiap musim. Pada musim 2022-2023, Isak berhasil mencetak 10 gol dari 22 pertandingan. Jika tidak mengalami cedera yang membuatnya absen cukup lama, jumlah golnya diperkirakan akan lebih tinggi. Pada musim 2023-2024, produktivitas gol Isak meningkat pesat, dengan mencetak 25 gol dari 40 penampilan di semua kompetisi. Rinciannya adalah 21 gol di Premier League, 1 gol di Liga Champions, 2 gol di Piala FA, dan 1 gol di Carabao Cup. Performa impresifnya terus berlanjut hingga musim 2024-2025. Dengan 21 gol dari 30 laga yang dimainkan, hingga 28 Februari 2025. Striker berusia 25 tahun ini mencetak 19 gol di Premier League, dan 2 gol di Carabao Cup.
Neymar bergabung dengan Barcelona pada Juni 2013, setelah sebelumnya meraih reputasi gemilang sebagai salah satu bakat terbaik dalam sepak bola bersama Santos. Barcelona membelinya dengan harga 88 juta euro, merupakan jumlah yang sangat besar pada waktu itu. Selain transfer yang mahal, gaji Neymar juga sangat tinggi. Neymar mengungkapkan pengakuan menarik terkait proses transfernya dari Santos ke Barcelona. Saat itu, ia mengaku juga menerima tawaran dari Real Madrid. Secara finansial, tawaran dari Madrid sangat menggiurkan, bahkan mereka menawarkan uang tanpa batas. Dan mengatakan bahwa Neymar bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan. Namun, Neymar memilih pindah ke Barcelona dengan sepenuh hati. Jika hanya aspek finansial yang dipertimbangkan, Real Madrid memberikan lebih, kata Neymar. Namun, pilihan Neymar untuk bergabung dengan Barcelona dipengaruhi oleh faktor lain, yakni kehadiran Lionel Messi dan Ronaldinho. Raheem Sterling bergabung dengan Arsenal sebagai pemain pinjaman pada musim panas lalu, namun kontribusinya bagi The Gunners hingga saat ini jauh dari yang diharapkan. Sterling hanya mencatatkan 1 assist tanpa gol dalam beberapa penampilannya. Gary Neville berpendapat bahwa Arsenal sebenarnya tidak terlalu menginginkan pemain berusia 29 tahun tersebut. Saya rasa, Arsenal tidak benar-benar berniat mendatangkan Raheem Sterling. Saya pikir, Arteta yang meminta klub untuk merekrutnya sebagai opsi cadangan, ujar Neville. Kehadiran Sterling disebut memengaruhi kebijakan Arsenal di bursa transfer Januari. Neville percaya bahwa klub tidak ingin mengulang kesalahan dengan merekrut pemain yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Bahkan, Arteta lebih memilih menggunakan Mikel Merino sebagai penyerang darurat, ketimbang memainkan Sterling, yang semakin memperkuat anggapan bahwa Sterling bukanlah prioritas utama Arsenal. Manchester City berhasil kembali meraih kemenangan di Liga Inggris, setelah mengalahkan Tottenham Hotspur pada pekan ke-27. Meski demikian, dengan hanya tersisa 11 pertandingan, peluang Man City untuk mempertahankan gelar juara hampir tidak mungkin tercapai. Oleh karena itu, Pep Guardiola memutuskan untuk mengubah sasaran tim musim ini. Pelatih asal Spanyol itu berusaha melihat situasi dengan realistis, menyatakan bahwa lolos ke Liga Champions musim depan sudah cukup baik untuk timnya. Musim ini kami tidak akan menjadi Manchester City seperti sebelumnya, ujar Guardiola, seperti yang dikutip dari jurnalis Italia, Fabrizio Romano. Manchester City yang dulu, terlalu hebat untuk dibandingkan dengan kami sekarang. Namun, kami akan kembali musim depan. Untuk musim ini, memastikan tempat di Liga Champions sudah menjadi pencapaian yang baik bagi kami. Itu adalah tujuan kami sekarang. Kami realistis, tambah pelatih berkepala pelontos tersebut. Juventus di bawah asuhan Thiago Motta, tereliminasi di babak 16 besar Liga Champions, serta kalah di semifinal Piala Super Italia dari AC Milan, dan baru-baru ini tersingkir oleh Empoli di perempat final Coppa Italia. Saat ini, Serie A adalah satu-satunya kompetisi, di mana mereka masih memiliki peluang untuk meraih gelar. Namun, jalan untuk meraih Scudetto pun tidak mudah. Juventus kini berada di peringkat keempat Liga Italia, dengan 49 poin dari 26 pertandingan. Fokus kini tertuju pada Thiago Motta. Pelatih yang bergabung dengan Juventus di awal musim ini, tampaknya belum menunjukkan performa yang menggigit. Ia pun dikabarkan dapat dipecat. Menanggapi rumor tersebut, Direktur Juventus, Cristiano Giuntoli, segera mengklarifikasi bahwa klub tetap mendukung Thiago Motta. Kami percaya dengan proyek yang sedang kami jalani. Ada rencana jangka panjang untuk tim ini, ujarnya. Manchester United, akhir-akhir ini dikabarkan tertarik dengan beberapa nama penyerang, termasuk Victor Osimhen, striker Napoli yang kini bermain di Galatasaray. Pemain asal Nigeria tersebut sudah lama dihubungkan dengan United. Kabar terbaru menyebutkan bahwa MU akan segera mencoba merealisasikan transfer Osimhen. Mereka dilaporkan akan mengajukan tawaran sebesar 40 juta euro kepada Napoli, serta menawarkan Rasmus Højlund sebagai bagian dari kesepakatan. Rumor ini dilaporkan oleh Calcio Mercato, yang juga menyebut bahwa Napoli menetapkan harga 75 juta euro untuk Osimhen. Namun, MU tidak berniat untuk membayar jumlah tersebut, sehingga mereka mengusulkan penawaran uang, plus pemain. Manchester United sendiri, memiliki peluang besar untuk merekrut Victor Osimhen, karena Napoli memang siap melepas penyerang mereka tersebut. Barcelona telah memperpanjang kontrak Ronald Araujo hingga musim panas 2031, namun dengan adanya klausul baru dalam kontrak tersebut. Sebelumnya, Barcelona menetapkan klausul rilis Araujo sebesar 1 miliar euro, namun kini klausul rilisnya diturunkan menjadi 65 juta euro. Informasi ini dilaporkan oleh Goal, yang juga menyebutkan bahwa klausul tersebut hanya akan berlaku selama 10 hari pertama di bursa transfer musim panas 2025. Jumlah tersebut tentunya cukup terjangkau bagi klub-klub top Eropa, yang membuat masa depan Araujo menjadi kurang pasti. Araujo sendiri, sebelumnya mungkin berharap bisa menjadi pilihan utama di bawah asuhan Hansi Flick di Barcelona. Namun kenyataannya ia sering berada di bangku cadangan, yang bisa mempengaruhi keputusannya untuk meninggalkan Camp Nou. Marcus Rashford tidak lagi menjadi pemain andalan di skuad Manchester United. Ia kesulitan mendapatkan tempat utama di bawah Erik ten Hag, dan kemudian di era Ruben Amorim. Akibatnya, Manchester United melepasnya pada bursa transfer musim dingin 2025. Rashford kemudian pindah ke Aston Villa dengan status pinjaman selama 6 bulan. Namun masih ada kemungkinan bagi Rashford
untuk kembali menjadi pemain inti di United jika ia bisa berdamai dengan Ruben Amorim. Kini, ada kabar terbaru mengenai masa depan Rashford. Menurut rumor, ia dikabarkan sudah membuat keputusan terkait langkahnya pada musim panas 2025. Rashford dikabarkan memilih untuk tetap bertahan di Aston Villa, dan menolak kembali ke Manchester United. The Sun melaporkan, bahwa Rashford berharap bisa pindah secara permanen ke Villa, karena ia ingin terus bermain di bawah asuhan Unai Emery. Bayern Munich memperkokoh posisi puncak klasemen Bundesliga, setelah menang 3-1 atas Stuttgart. Di laga ini, Stuttgart berhasil cetak gol lebih dulu di menit ke-34, lewat Angelo Stiller. Namun, Bayern berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir, melalui Michael Olise. Di babak kedua, Bayern membalikan keadaan lewat gol spektakuler Leon Goretzka. Lalu, Kingsley Coman menambah gol Bayern pada menit ke-90, memastikan kemenangan 3-1 bagi Bayern. Kemenangan ini, membuat Bayern unggul 11 poin dari pesaing terdekat mereka.